China menggulingkan Jepang di titik terlemahnya, dan Jepang sama sekali nggak berkutik. Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya China yang dulu sama sekali nggak dikenal di industri otomotif bisa melibas Jepang yang udah raja di dunia mobil selama puluhan tahun? Nggak kebayang kan? Jepang yang mobil-mobilnya udah jadi legendaris seperti Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Mazda, sampai Subaru tiba-tiba keteteran sama China. Hal ini bukan cuma sekedar cerita random. China beneran bikin gebrakan gede banget dalam dunia otomotif, dan mereka nggak main-main. Lalu, gimana sih perjalanan China sampai bisa jadi raksasa otomotif dalam waktu singkat? Kita mulai dulu deh dengan Jepang yang udah bertahun-tahun mendominasi dunia otomotif. Kalau ngomongin mobil Jepang, siapa sih yang nggak kenal sama Toyota? Yang mobilnya dikenal tahan lama, irit bahan bakar, dan kualitasnya udah nggak usah diragukan lagi. Di tahun 1966, Toyota merilis mobil Corolla yang langsung jadi hits dan jadi simbol mobil ekonomis di seluruh dunia. Tahun 1980-an, Jepang sudah mulai merajai pasar mobil di negara-negara seperti Amerika, Eropa, bahkan Asia Tenggara. Mobil Jepang dikenal efisien, gak boros bensin, dan desainnya simple tapi modern. Toyota, Honda, Nissan udah jadi standar mobil keluarga di hampir seluruh dunia. Di Eropa dan Amerika, Jepang juga berhasil menumbangkan dominasi mobil Eropa dan Amerika yang selama ini dianggap lebih mahal dan juga boros bahan bakar. Tapi, dibalik semua dominasi ini, ada satu negara yang diam-diam mulai ngebangun kekuatannya dalam industri otomotif. Siapa lagi kalau bukan China? Kita mundur sedikit ke masa 1990-an, saat China baru mulai terjun ke dunia otomotif. Bisa dibilang, saat itu mobil China masih identik dengan kualitas biasa aja dan teknologi yang masih jauh banget ketinggalan. Mobil China pada era tahun 90-an banyak dianggap sebagai pilihan yang kurang oke di mata dunia. Tapi dibalik itu semua, pemerintah China punya visi besar untuk jadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor satu di dunia. Dan salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan mengembangkan industri otomotif. Mulai tahun 2000-an, pemerintah China merencanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri mobil dalam negeri. Mereka kasih subsidi besar-besaran ke pabrikan lokal China supaya bisa menghasilkan mobil-mobil yang gak cuma ramah di kantong tapi juga bisa bersaing secara global. China juga mulai mengalihkan fokus ke teknologi yang ramah lingkungan, yaitu mobil listrik atau EV. Pada tahun 2009, China membuat gebrakan besar dengan mendukung perkembangan mobil listrik sebagai solusi mobilitas masa depan. Jadi, saat dunia mulai bergeser ke teknologi yang ramah lingkungan dan mobil listrik, China udah siap dengan langkah besar. Di sisi lain, Jepang yang udah lama terkenal dengan mobil berbahan bakar fosil, baru deh tuh mulai agak pelan-pelan mengejar teknologi kendaraan listrik ini. Mungkin yang jadi pertanyaan besar sekarang, kenapa sih mobil listrik bisa jadi kunci utama kekuatan China? Karena dunia lagi bergerak ke arah yang jauh lebih hijau. Regulasi tentang polusi makin ketat, emisi karbon jadi musuh nomor satu, dan negara-negara maju lagi berlomba-lomba menetapkan target ambisius buat mengurangi CO2. Mulai dari Uni Eropa yang bakal melarang penjualan mobil berbahan bakar fosil di tahun 2035, sampai Amerika yang ngasih insentif besar buat kendaraan listrik. Industri otomotif global seperti lagi di persimpangan besar, bertahan dengan